Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, saya lihat dulu kiri kanan agak timpang ya, tapi nggak apa-apa. Boleh kasih senyum kiri kanannya, katakan God bless you brother, God bless you sister. Haleluya, puji Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, teriakan uhuy. Semangat sekali lagi. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tanpa berlama lagi, apakah ya? Kenalkan, mungkin ada yang belum tahu. Nama saya adalah Tian, jadi panggil aja Tian atau Kak Tian, terserah kalian. Nah, hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, Kak Tian akan sharingkan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Moving Forward into God's Destiny. Berjalan maju menuju rencana ilahinya Tuhan atau tujuan ilahinya Tuhan. Nah, kalau kemarin minggu lalu masih ingat temanya apa sama Kak Indi? Dah lupa. Ayo, ada yang masih ingat? Yang ingat dapat hadiah dari Caca. Ada yang masih ingat? Tema minggu lalu? Lupa. Ya? Ada yang catat? Ya, minggu lalu Kak ini bahas, kita melihat ke belakang bagaimana kebaikan Tuhan dan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, nggak cukup sampai itu aja. Kita harus berjalan maju, nggak cukup. Oke, aku mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. 12 bulan 2025 Tuhan sudah sertai. Oke, enough. No. Tapi we have to moving forward into God's destiny. Nah, kalian mau mulai dari satu pertanyaan yang mungkin kalian tahu atau mungkin kalian tidak tahu. Dan penting untuk kita sadari akan beberapa fakta ini. Nah, next. Kalian tahu nggak berapa kemungkinan kamu dilahirkan di dunia ini? Ada A, B, C, D gitu ya. Oke, yang jawab A, 1 dari 2 juta kemungkinan. Angkat tangan. Gak ada, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke, ada? 1 dari 1. Oh, 1 dari 1, oke. A, yang A, angkat tangan, nggak ada. B, 1 dari 200 juta. Oke, ada 2 orang di belakang. Yang C, 1 dari 20 juta. Oke, yang D, 1 dari 2000 juta. Oke, yang lain jawab apa? Hah? Nggak tahu? Oh ya, terima kasih buat kejujurannya. Oke, next. Jawabannya adalah ding 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 ding. Ya, oke. 1 dari 200 juta kemungkinan. Ya, ini bukan hal tabu. Kalian mungkin juga tahu. Kita 1 dari 200 juta kemungkinan. Dari 200 juta sperma yang ada, kita adalah 1. So you are the champion. Oh, bagaimana yang kembar, Kak? Ya, sama-sama pemenang. Jadi katakan kiri kanannya, you are the champion. Kamu ini pemenang, kamu itu 1 dari 200 juta kemungkinan. Ada yang tahu nggak berapa jumlah penduduk di dunia saat ini? Ya nggak usah sampai persis berapa. Oh, apa? Anak muda itu harus tegas. Apa? 8 miliar. Ada lagi berapa? 1.008 miliar. 9,8. Oke. Nah, next. Ada kurang lebih gitu ya, tidak tahu berapa sekian-sekiannya, lebih dari 8 miliar penduduk di dunia. Di Indonesia ada 286 juta 700 ribu sekian juga penduduknya. Tapi ada yang unik, ada yang luar biasa. Kalian bayangin, dari miliaran orang, bahkan di Indonesia aja ada dari jutaan, ribuan, dan mungkin ada di dalam ruangan ini 50 lebih orang. Kalian mau kasih tahu. Yang pertama adalah bahwa next, tidak ada sidik jari yang sama. Coba lihat tangannya semua ya. Tidak ada sidik jari yang sama. Tidak ada. Karena bahkan ya kita tahu ada yang pakai security-nya pakai sampai sidik jari. Karena nggak ada sidik jari yang sama di dunia ini. Nggak ada suara yang sama persis. Oke. Oh, suaranya mirip Raisa. Oh, suaranya mirip Afgan. Atau oh, suaranya mirip siapa lagi? Michael Panjaitan. Oh, suaranya mirip malaikat di sorga. Nggak ada yang suara. Kalau kita tahu ada teknologi sekarang.
Walau sekalipun kita bilang, oh ini mirip, tapi kalau kita lihat dari teknologi, oh ternyata beda. Rongga mulutnya itu udah beda, bibirnya aja udah beda, langit-langit, otot geraham ini aja udah beda. Apalagi iris matanya unik. Kalian tahu nggak? Coba lihat, ditatap, teman kiri kanannya itu ditatap, dilihat. Gak usah senyum-senyum, gak usah sama cowok. Ya udah ditatap aja. Ditatap aja. Nah, iris matanya kalian tahu nggak? Iris mata kalian tuh unik. Setiap orang itu punya pola mata itu berbeda. Bahkan ya, kalau kalian cari tahu sendiri, kiri dan kanan punya kalian sendiri itu berbeda. Selaput bola matanya itu berbeda. Kalian bisa lihat itu ya. Terus apalagi kode DNA, kita tahu, teman-teman adik-adik semua mungkin tahu. Kalau kode DNA kita itu ditulis, kalau kalian lihat cari tahu gitu ya. Kalau kode DNA kita itu ditulis di atas kertas, itu tuh setinggi 23 buku yang ditumpuk. Jadi 23 buku itu ya berapa ya? Pokoknya 20 tinggi sekali. Yang ditumpuk ke atas. Nah, terus apa maksudnya nih kalian kasih tahu ini apa? Kalian lihat. Ini betapa berharganya kita. Betapa Tuhan itu menciptakan detail. Sekarang lihat kukunya masing-masing. Pernah nggak kalian bertanya, untuk apa sih Tuhan ciptakan kuku ini? Kita bukan hewan karnivora yang mencabik-cabik gitu ya, bukan ya. Atau ada yang suka cabik-cabik temannya, nggak ada ya. Nggak kan, kita bukan hewan karnivora gitu ya. Ketika kalian bayangkan, Tuhan aja ciptakan kuku supaya jari-jari kita ini kokoh, supaya kita aja bisa merobek kemasan, merobek makanan, bisa pegang makanan dengan baik. Sampai sedetail itu aja Tuhan perhatikan. Sehingga satu ayat yang tidak asing buat kita, Yesaya 43 ayat 4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi setiap yang ada di ruangan ini, adik-adik GC, kakak-kakak di belakang semuanya, kalian berharga. Katakan kiri kananmu, kalian berharga. Oh ya, coba katakan lagi ke dirinya sendiri, tangan kirinya di dada. I'm special. Martabak aja spesial gitu ya, 2 telur gitu, 3 telur. Kalian juga berharga. Tadi kalian sudah katakan, mata kalian berbeda, suara kalian berbeda, kode DNA kalian begitu detail, Tuhan tulis semua. Nah, pertanyaannya adalah, sebegitu berharganya Tuhan, apakah cukup sampai situ hidup saya? Oh ya, saya berharga, saya istimewa, saya diciptakan detail, penuh detail oleh Tuhan. Tidak. 1 Petrus 1 ayat 18 tidak ada di PPT. Bahkan kita ditebus dengan cara yang begitu mahal, dengan darah anak domba. Tentu kita diciptakan dengan penuh tujuan. Katakan, saya diciptakan dengan tujuan. Katakan kiri kanannya, kamu diciptakan dengan tujuan. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dari alamatnya 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Nah, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dalam terjemahan The Passion Translation itu kalian lebih, ketika kalian baca terjemahan ini lebih gokil gitu ya bahasa sekarang. We have become his portrait, recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the Anointed One. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we will to do to fulfill it. Di sini Efesus 2 ayat 10 pakai kata destiny. Destiny. Ini hal yang luar biasa. Tapi kita kalau lihat sebelum di ayat awal-awalnya, we have become his portrait. Kita ini dikatakan seperti karya seni Allah yang hidup, mahakarya yang luar biasa.
karya ciptaan gitu ya. Kalau bahasa aslinya dikatakan ini kita tuh karya ciptaan mahakarya yang dibuat dengan tujuan yang khusus. Jadi bukan asal-asalan, bukan Tuhan ciptakan kita bukan cuman tek gacha gitu, enggak. Kita benar-benar diciptakan dengan tujuan, dengan detailnya Tuhan. Jadi katanya mau katakan bahwa hidup kita itu enggak acak. Kepribadianmu bukan kesalahan. Hidupmu bukan suatu kesalahan. Proses hidupmu itu punya makna. Dan kan Tuhan bilang, firman Tuhan dalam ayat 2 yang 10 dalam terjemahan ini ada destiny. Coba sama-sama katakan destiny. Destiny kalau dari bahasa aslinya, bahasa latinnya itu destinere. Artinya itu menetapkan, menentukan arah atau mengarahkan ke tujuan tertentu. Kalau kita bisa simpulkan bahwa destiny itu arah hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Tujuan akhir yang ia rancangkan jauh sebelum ia hidup. Kalau kalian cerna ini dengan baik-baik, tentunya kalian bersyukur. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita hidup aja, Tuhan itu udah punya destiny yang luar biasa dalam hidup kita. Saat kamu lahir, Tuhan membangun kamu dengan sebuah tujuan. Kamu dibangun dengan identitas. Kamu dibangun dengan potensi. Kamu dibangun dengan karakter. Kamu punya panggilan yang dasar. Kamu jadi dampak. Kayaknya Katian percaya, anak-anak Yesus sudah tahu. Oh, saya harus jadi dampak. Saya harus jadi berkat di lingkungan, di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan percayakan. Katian percaya, kalian semua tahu itu. Menjadi dampak, itu Katian bisa bilang itu adalah general calling. Panggilan kita semua, amanat agung. Nah, tapi Tuhan gak berhenti di situ aja. Katian dan Tuhan kita mau go deep gitu ya. Kita mau ke specific callingnya kita. Spesifik, lebih dalam lagi. Lebih spesifik. Tuhan mau bawa kita lebih masuk kepada destiny kita. Nah, Katian harap kalian semakin mengerti ya di sini. Jadi kalian tahu tadi bahwa kalian itu berharga, kalian istimewa, kalian diciptakan dengan detail. Tuhan nggak cuma sampai di situ aja. Oh ya, kalian ditebus dengan darah yang begitu mahal, kalian menjadi ciptaan baru. Nggak cukup sampai di situ saja. Tuhan mau kita go deep. Ada specific calling. Di sini ada yang mungkin mau jadi dokter. Ada? Boleh angkat tangan? Ya. Beberapa waktu lalu, tahun lalu, Katian ada di salah satu sekolah gitu ya. Kemudian konseling dengan satu anak. Ketika Katian tanya, planning kamu ke depan bagaimana? Katian sampai kaget gitu ya. Dia jelaskan, oke, 3 tahun ke depan saya mau begini, 5 tahun ke depan begini. Dia masih SMP. Kuliah saya mau di sini, saya menikah di umur segini, kemudian saya mau kerja di sini, saya mau kerja begini. Katanya waktu konseling, wow, terplanning sekali hidupnya. Nah, kita mau juga, ya itu salah satu contoh. Beberapa anak GC yang pernah Katian temui juga pernah Katian tanya, kamu cita-citanya jadi pengen apa? Jadi apa gitu ya? Itu bukan pertanyaan, ya itu bukan pertanyaan basa-basi seringkali. Katian mau lihat seberapa godipnya kamu, seberapa pengennya kamu untuk menuju kepada hal tersebut. Dan itu berbicara tentang specific calling. Di sini mungkin ada yang mau jadi guru. Oh, pernah juga di salah satu sekolah katanya ada yang mau jadi apa? Ada yang jawab mau jadi YouTuber. Sini ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi gamers profesional. Sekarang udah berkembang ya. Dulu mungkin kalau ditanya apa jadi cita-citamu, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi TNI, mau jadi polisi dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih spesifik lagi, lebih kaget lagi waktu ditanya. Nah, sekali lagi Tuhan mau go deep. Tuhan mau membawa kita, setiap kita yang dalam ruangan ini, anak-anak GC, untuk masuk ke destiny kita. Season demi season, pintu demi pintu, langkah demi langkah, ke tempat di mana akhirnya Tuhan mau menjadikan kita menjadi versi yang Tuhan inginkan. Ya, haleluya. Nah, destiny itu bukan tujuan ilahi Tuhan, itu bukan sesuatu yang langsung terjadi enggak gitu ya. Tiba-tiba pengen jadi Power Rangers, nggak bisa. Bukan sesuatu yang langsung terjadi. Mie instan aja perlu proses. Power Rangers berubahnya butuh proses gitu ya. Destiny itu perjalanan yang harus kita lalui, yang harus kita masuki. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menuju destiny-nya Tuhan?
Kita analogikan seperti kita pakai Google Maps supaya lebih mudah. Contoh, kita mau ke TP dari Sidoarjo. Katakan dari GPD Elohim ke TP. Kita ke TP ya, ingat ya, semuanya ke TP. Oke. Katakan kiri kanannya ke TP. TP ya, Tanjung Plaza. Nah, dari situ kita mau lihat sesuatu dan kita mau belajar dari ilustrasi ini. Nah, bagaimana kita menuju destiny-nya Tuhan? Yang pertama adalah yang sudah kita lakukan, set the goals. Tadi kita mau kemana? Ke TP. Nah, tanpa kalian sadari, itu hal yang harus kita lakukan. Kita menuju destiny-nya Tuhan, kita harus tetapkan tujuan kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian keluar rumah dan memutuskan ke sekolah, memutuskan ke gereja, itu kalian sedang merencanakan. Kak, aku tuh orangnya ya udah deh mengalir aja kayak sungai mengalir, Roh Kudus pun mengalir. Nah, Roh Kudus pun ya tertib, teratur gitu ya. Jadi hidup kalian untuk menuju destiny-nya Tuhan, kalian harus set the goals, harus tetapkan tujuan-tujuan kalian. Kakak-kakak boleh bagikan kertas yang tadi saya minta tolong. Nah, di situ nanti kalian akan dibagikan kertas, 1 orang 2 secara cepat saja. Nah, akan ada dapat 2 seperti ini ya. Nah, kalau sudah dapat, silahkan diremas. Oke, silahkan diremas. Dua-duanya diremas. Jadi ada 2 remasan kertas yang berbeda. Ini ya, ada 2 ya. Oke, sudah cukup? Oke, angkat tangan kanannya dengan 1 remasan kertas. Oke. Silahkan diremas saja, nggak apa-apa. Jadi ada 2 remasan ya, kan ada 2 kertas loh. Oke, silahkan lempar kemanapun, tapi jangan ke muka teman kalian. Lempar aja kemanapun. Oke ya, siap? Are you ready? 1, 2, 3. Lempar aja. Lempar. Oke. Sip. Nah, masih ada 1 ya? Oke, coba angkat tangannya yang sisa 1. Oke. Ada yang lempar dua-duanya. Aduh, nggak taat nih. Kan 1. Oke. Nah, yang kedua, tahan. Tada. Silahkan, usahakan masuk ke dalam ini. Oke. 2, 3. Oke. Ada yang belum lempar? Banyak, Po. Oke. Apa bedanya lemparan pertama dan lemparan kedua? Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Yang pertama nggak ada tujuan. Yang pertama nggak ada tujuannya. Terserah gitu ya. Tapi ketika kalian taruh ini, oke, lempar ke sini. Ada tujuannya. Mungkin nggak masuk, tapi semakin dekat gitu ya. Yang tadi nggak tahu, hilang arah. Nah, next. Ada satu quotes dari satu film bilang seperti, if you aim at nothing, you hit nothing. Jika kamu tidak membidik apapun, kamu tidak akan mengenai apapun. Dan firman Tuhan juga dalam Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa pasti mengalami kekurangan. Amplified Bible lebih tajam lagi menurut Tian. Careful planning puts you ahead in the long run. Hurry and scurry puts you farther behind. Dikatakan perencanaan yang matang membawa kamu unggul dalam jangka panjang. Tergesa-gesa, sibuk tanpa arah, nggak punya planning, nggak punya goals, nggak bisa set goals, membuat kamu semakin tertinggal. You're further behind. Jadi perlu perencanaan yang matang. Tadi kalian bilang, oh Kak, aku orangnya mengalir aja seperti sungai. No, firman Tuhan sendiri bilang, harus ada perencanaan yang matang untuk kita juga menuju destiny-nya Tuhan. Jadi set the goals. Karena ini supaya kita unggul dalam Amplified Bible dalam jangka panjang. Firman Tuhan untuk mendatangkan kelimpahan. Orang yang tergesa-gesa, nggak punya planning, nggak bisa set goals, akan mengalami kekurangan. Nah,
kalian berharap masuk 2026, kalian bisa set goals. Caranya gimana? Ini kalian kasih cuman singkat aja. Kalian bisa kerjakan di rumah. Next. Dalam 1 tahun ke depan aku mau ngapain? Atau 3 bulan ke depan dulu dalam jangka pendek. 1 tahun ke depan aku mau ngapain? Aku mau jadi apa ya? Mau ngapain? Mau kerjakan apa? Action plan-nya seperti apa? Oh aku mau begini, oh aku mau begini. 5 tahun ke depan aku mau jadi apa? Aku 5 tahun ke depan aku harus SMA dan sebagainya. Oh 10 tahun ke depan aku seperti apa? Kalian harap awal tahun kalian buat set goals, karena set goals ini membantu kita menuju mimpi besar kita. Dan mimpi besar itu, the dream big, next, dimulai dengan passion. Kalian harus tahu passion kalian. Next slide. Passion kalian. Next slide. Begins with passion. Dimulai dengan passion. Oh aku ini sukanya gambar. Oh aku ini sukanya matematika. Kalian harus tahu passion kalian. Kita memang punya kekurangan, tapi di balik itu ada kelebihan. Harus realistis. Realistis itu gimana? Oh 5 tahun lagi aku pengen jadi presiden. Realistis nggak? Ya, realistis tuh. Jadi harus realistis. Harus realistis. Going to require hard work. Harus kerja keras. Kalian mau jadi YouTuber tapi malas-malasan tidur. Gak bisa. Bisa nggak? Gak bisa. Kalian pengen jadi polisi, pengen jadi TNI tapi malas-malasan. Gak bisa. Kalian pengen jadi engineer tapi juga kalian nggak bisa malas. Nggak bisa. Harus kerja keras. Harus realistis. Harus juga begins with passion. Jadi benar-benar kalau kalian pengen berbicara dengan set goals, tadi kalian sudah kasih bagaimana kalian harus set the goal, set the target, harus realistis, harus kerja keras. Di poin yang pertama ini belajar untuk menuju destiny-nya Tuhan, harus set the goals. Coba katakan kiri kanannya, set the goals. Yang kedua, next, obey the signs. Nah, kalau tadi kita ke TP, tentu kalau kita lewat tol ya, ada rambu-rambu, ada traffic light, ada lampu merah, lampu hijau. Lampu merah diterobos atau diam? Lampu merah. Lampu merah, stop atau terobos? Stop ya. Lampu hijau baru jalan. Nah, kalau kita nggak obey, apa yang terjadi? Kalau kita nggak taat, kecelakaan. Belok kiri, ada rambunya belok kiri, tapi kita belok kanan, buat jalan baru. Akhirnya kacau kan, kecelakaan ya. Eman-eman mati di tempat. Nah, dalam perjalanan kita juga menuju destiny-nya Tuhan, kita harus taat pada rambu-rambu, pada perintah, pada segala perintah, pada segala aturan yang ada. Amsal 19 ayat 16 berkata, orang yang berpegang pada perintah menjaga dirinya, tetapi orang yang mengabaikan jalan-jalannya, next slide, akan mati. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 16, orang yang berpegang pada perintah menjaga dirinya, tetapi orang yang mengabaikan jalan-jalannya akan mati. Dalam mencapai tujuan, ada penghalang atau hambatan untuk kita mencapainya. Tapi kita harus taat, obey sama firman. Next, ada penghalang, tingkah laku beresiko. Contoh, merokok. Kamu mau cita-citanya jadi dokter, tapi perokok. Atau ngedrugs, narkoba. Bisa nggak sampai di sana? Nggak bisa kan? Nah next, ada karakter buruk juga. Kalian pengen jadi presiden atau ya boleh, atau pengen jadi dokter lah, tapi kalian suka bohong. Bisa nggak? Pasiennya penyakitnya obatnya dibohongin, nggak bisa kan? Karakter buruk juga bisa menjadi penghalang. Atau keadaan-keadaan di luar kendali kita. Mungkin keterbatasan secara privilege dan lain sebagainya. Oh aku seperti ini kak, kok aku tuh keluarga aku seperti ini, tapi hidupku tuh seperti ini. Tapi kalian mau bilang, coba next slide kak, ada tingkah laku beresiko itu, next, itu kita bisa kendalikan. Karakter buruk kita dapat kendalikan. Keadaan-keadaan yang mungkin di luar kendali kita juga kita bisa atasi. Salah satunya next, kalian tahu seperti ini, Nick Vujicic.
Dia bilang, no arms, no legs, no worries. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada masalah. Bahkan dia punya keluarga. Dia jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang ketiga, terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Let God lead the road. Izinkan Tuhan, biarkan Tuhan memimpin rute, memimpin hidupmu. Oke, tadi kita arahnya kemana? Ke TP. Kita pakai lewat tol nih ya, dari Sidoarjo. Tiba-tiba Google Maps bilang keluar ke tol Waru dan lewat jalur bawah. Maksudnya lewat bukan tol. Kita kaget dong. Aduh, muter dong ini. Kan kalau lewat tol enak nih, lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Kok harus ke bawah ya? Tapi itu harus dilakukan. Kadang kita udah enak, tapi kok harus keluar ya? Terkadang dalam hidup kita mungkin udah set goals. Kita mungkin udah obey the sign. Kita udah tahu apa yang menjadi tujuan kita. Tapi ada masa-masanya dalam perjalanan hidup kalian. Tuhan intervensi, Tuhan interupsi. Oh no, kamu harus sedikit berputar. Tapi tetap, tujuan akhirnya apa? PP tadi. Tujuan akhirnya adalah tetap destiny-nya Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Oh kalau gitu kan gak usah set goals, gak usah perencanaan, gak perlu deh kak. Kan nanti juga Tuhan yang ubah. No, tapi di sini firman Tuhan gak bilang, oh jangan set goals, enggak. Hati manusia memikirkan, planning apa langkah hidupnya. Tetapi izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu, rute. Terkadang Tuhan harus buat kau putar sedikit untuk kamu melihat. Kalau kita misalkan tadi, ilustrasi tadi, oh akhirnya kamu harus lewat bawah, gak lewat tol. Yang kalau kamu di tol kamu nggak lihat McD, mungkin kamu cuma lihat pohon-pohon kiri kanan. Tapi ketika kamu keluar dari tol, terus kamu harus lewat jalan bawah yang bukan tol. Oh kamu akhirnya di sini lihat. Oh di sini ada mall lain. Oh di sini ada restoran lain. Oh di sini ternyata ada tempat yang luar biasa. Oh di sini ada tempat kuliner yang enak. Kalian paham artinya? Ternyata terkadang Tuhan membuat kita mungkin mutar sedikit. Ketika kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, kita dibawa putar sedikit, tapi kita bisa melihat, oh ternyata ini kebaikan Tuhan. Oh ternyata Tuhan izinkan aku agak sedikit lama, mungkin 1-2 tahun untuk mencapai apa destiny-nya Tuhan, mimpiku, untuk aku bisa melihat seperti ini. Oh ternyata Tuhan izinkan aku untuk mengalami ini, supaya aku belajar tentang ini. Kadang gak enak. Kita udah set goals tadi. Kita mungkin udah obey, kita udah taat sama firman, udah obey design, udah taat sama peraturan yang ada. Tapi izinkan Tuhan benar-benar memimpin hidup kita. Segala untuk kita maju, untuk kita moving forward ada 3 hal. Set the goals, obey the signs, and let God lead the road. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Pesan firman Tuhan ini begitu luar biasa dan dalam hidup kita. Kalian berharga, tapi nggak sampai situ aja. Tuhan mau kalian go deep into His destiny. Masuk dalam tujuan ilahinya. Kalian nggak tahu apa yang menjadi mimpi kalian. Tapi kita sama-sama belajar untuk benar-benar fokus. Jangan main-main. Set the goals. Kalian taat sama firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan selalu yang memimpin hidup kalian. Kalian sungguh percaya dan teramat percaya bahwa pada akhirnya kalian akan menuju destiny-nya Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri.